Apakah pemimpin penakut dan pengecut seperti ini layak untuk kita sanjung? Apakah pemimpin yang mentalnya seperti ini layak untuk memimpin bangsa dan negara ini? Hanya orang-orang yang tidak waras, otak pekok dan goblok yang mau memilih Anda. Karena bagi saya, mulut licin yang pandai untuk mengolah kata, otak licik yang pandai untuk membohongi rakyat sangat tidak pantas untuk mengayomi bangsa dan negara yang sangat luas dan sangat besar ini. Karena kami butuh pemimpin yang merakyat seperti Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Dan yang jelas itu bukan Anda. Halo Indonesia, salam NKRI. Semua orang saat ini pasti penasaran akan kelanjutan dari komentar MUI DKI Jakarta yang akan membentuk pasukan siber pembela ulama dan Anies Baswedan. Ada beberapa yang sudah beri saran agar MUI ganti nama saja menjadi Majelis Buzzer Indonesia. Tapi kalau saya sih lebih keren jika MUI diganti nama menjadi MBAB alias Majelis Buzzer Anies Baswedan. Mengapa saya katakan demikian? Karena Anies sudah bayar MUI DKI Jakarta ini senilai 10 miliar rupiah dengan dalil dana hibah. Kalau emang benar itu dana hibah, kenapa pembagiannya tidak merata dengan PWNU dan Muhammadiyah? Jadi, tolong jangan bodohin masyarakat dengan narasi-narasi yang mudah kita tebak arahnya itu. Bilang terus terang saja bahwa uang 10 miliar rupiah itu bukan dana hibah, tapi dana kampanye untuk kemenangan Anies Baswedan dalam Capres untuk Pilpres 2024 mendatang. Jadi, ini hanya sekedar saran yang walaupun pastinya tidak akan digubris oleh MUI untuk mengganti nama yang sudah populer itu. Bagi MUI, nomen est omen atau nama adalah pertanda, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Tapi saya malah merasa ibah ketika kata ulama, sekali lagi saya ulangi, kata ulama dicoreng atau diobrak-abrik dengan kata teroris, radikalisme, pengkhianat, pemecah belah bangsa, kadal gurun, cebong, buzzer rupiah, dan lain-lain. Seolah-olah ulama Indonesia adalah hama untuk NKRI ini. Ulama Indonesia tidak punya marwah, tidak punya kehormatan, dan lain sebagainya. Padahal yang merusak nama ulama Indonesia ini adalah oknum-oknum yang tidak beretika dan bertata krama yang ada di MUI ini, yang memanfaatkan nama MUI sebagai power bagi mereka. Misalnya Anwar Abbas, Farid Ogbah, dan lain-lain yang tentunya publik lebih mengetahuinya. Selain itu, wartawan pun tidak mau ketinggalan berita, sehingga mereka menanyakan hal ini kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun Anies tidak mau berkomentar soal wacana pembentukan pasukan siber tersebut. Anies malah mengatakan bahwa dia hanya ingin berkomentar soal Jakarta saja. Saat wartawan menanyakan sejumlah isu lain, Anies juga bergeming. Misalnya isu tentang fenomena La Nina dan rencana PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru 2022 nanti. Seperti biasa, Anies tidak mau menjawab. Dia lebih suka membiarkan ini menjadi sebuah spekulasi ketimbang bikin blunder soal ini. Makanya jangan salah ketika publik yang membuat asumsi dan analisis sendiri. Mayoritas sudah memiliki satu keyakinan kuat kalau blundernya MUI DKI Jakarta menjadi tim sorak Anies Baswedan ada kaitannya dengan dana hibah yang 5 kali lebih besar dari PWNU dan Muhammadiyah itu. Pertanyaannya, apa benar bahwa Anies Baswedan ini hanya mau komentar soal Jakarta saja?
Tapi kenapa ditanya soal Formula E Jakarta, Anies tetap diam dan hingga kini tak pernah mau berikan penjelasan yang jelas. Kenapa kalau ditanya soal banjir, Anies juga memilih diam? Kenapa kalau ditanya soal masalah di Jakarta, Anies malah seolah menugaskan Wagub DKI Jakarta untuk menjadi jubirnya dan memberikan penjelasan? Kenapa Anies lebih suka muncul kalau ada berita bagus atau mau terima penghargaan? Coba ketika ditanya soal JIS, Anies tidak akan melarikan diri. Coba tanya soal Jaklingko, dia pasti akan meladeni. Coba tanya soal kelebihan bayar, maka Anies akan kekurangan kata-kata. Coba tanya soal rumah murah DP 0%, maka dia pasti akan sembunyi entah kemana sambil menunggu situasi aman sentosa dulu. Wagub DKI akan jadi gubernur untuk sementara. Apakah ini sama dengan seorang pengecut yang tidak berani menghadapi pertanyaan tentang masalah? Hanya berani muncul saat ada kabar baik atau saat mau bikin klaim prestasi. Apakah pemimpin penakut dan pengecut seperti ini layak untuk kita sanjung? Apakah pemimpin yang mentalnya seperti ini layak untuk memimpin bangsa dan negara ini? Hanya orang-orang yang tidak waras, otak pekok dan goblok yang mau memilih Anda. Karena bagi saya, mulut licin yang pandai untuk mengolah kata, otak licik yang pandai untuk membohongi rakyat sangat tidak pantas untuk mengayomi bangsa ini. Katanya pemimpin harus tahan kritik dan siap untuk menerima kritikan. Dan kalau tidak bersedia dikritik, lebih baik Anda di rumah saja untuk urus burung peliharaannya. Ngomong seenaknya, tapi tidak sanggup dilakukannya sendiri. Anies jangankan menerima kritikan, menghadapi awak media saja dia segan. Ditanya apa malah diam, atau ganti topik, atau berlalu begitu saja tanpa kejelasan. Jujur kalau saya yang rakyat jelata ini bisa menilai, Anies Baswedan ini adalah tipikal orang yang hanya mau manisnya, tapi tidak mau terima pahitnya. Kalau ada yang pahit, siap-siaplah wakilnya yang jadi tukang klarifikasi, atau bakal ada kambing hitam yang dipaksa menelan yang pahit itu. Slogan keberpihakan yang diusung Anies Baswedan saat kampanye kali lalu sebenarnya hanyalah lip service saja. Keberpihakannya terbukti jelas untuk diri sendiri. Buktinya, kalau ada masalah, dia sering tidak muncul. Orang lain yang menggantikan dirinya. Kalau ada yang enak-enak, dia yang lari paling kencang. Konsep sama-sama susah dan senang sepertinya tidak ada dalam kamus hidupnya Anies Baswedan ini. Kalau susah, dia bagikan ke orang lain. Tapi kalau senang, dia serobot semuanya dengan serakah. Justru sebenarnya BEM UI yang harus menyematkan gelar The King of Lip Service ini kepada Anies Baswedan, bukan kepada Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini mungkin akan dia terima dengan senang hati, dan publik pun pasti akan lebih setuju. The King of Sweet Promise, The King of Super High Dream. Tata katanya dan ucapannya itu tidak ada yang bisa menandingi. Kalau menjual mimpi, Anies sangat jago, hingga banyak yang terbuai dan ikut terbang ke angkasa. Kalau terkena masalah, mulutnya jadi kaku, seolah-olah di dalamnya ada emas. Takut ketahuan. Padahal yang sebenarnya, Anies adalah seorang pembohong, seperti yang dikatakan oleh Giring Ganesa. Akhirnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita belajar banyak tentang Anies Baswedan ini, bila dirinya akan capres dalam Pilpres 2024 nanti. Mari kita gunakan akal sehat kita dalam memilih pemimpin bangsa ini, agar NKRI
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat kita cintai ini tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak merakyat. Salam hormat, salam NKRI. Saya Franciscus Adrianusai. Salam sehat untuk kita semua. NKRI harga mati.